Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warai Raskal Muar, mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Untan angkatan 2017 kajian jurnalistik. Pada video ini saya akan menjelaskan dua teori yang saya gunakan pada outline saya. Dua teori ini adalah teori proses selektif dan juga teori persepsi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori proses selektif. Nah, pada tahun 1985, menurut ahli atau peneliti yang bernama Atkin, teori proses selektif mencerminkan pendekatan fungsional penggunaan media. Nah, adapun yang menjadi pusat artikulasi teori proses selektif adalah gagasan atau ide bahwa setiap individu memusatkan perhatian mereka pada rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungan di sekitarnya, memilih dan mengolah informasi yang konsisten dengan kepercayaan dan sikap mereka, dan menghindari informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka ataupun sikap mereka. Nah, untuk sementara itu, menurut ahli yang bernama Baran pada tahun 2012 memberikan gagasan bahwa yang dimaksud dengan teori proses selektif dalam komunikasi massa adalah proses psikologis yang meliputi terpaan selektif, pengingatan selektif, dan persepsi selektif yang dirancang untuk mengurangi disonansi. Nah, pada tahun 1960 pada buku yang berjudul The Effect of Mass Communication dari seorang peneliti yang bernama Joseph T. Clapper menyimpulkan bahwa efek komunikasi massa yang terjadi melalui serangkaian faktor perantara, yaitu proses selektif yang meliputi persepsi selektif, terpaan selektif, ingatan selektif, proses kelompok, norma kelompok, dan kepemimpinan opini. Nah, untuk proses selektif ataupun teori proses selektif ini menggambarkan khalayak tidaklah pasif sebagaimana pandangan pada teori peluru. Nah, khalayak sebagai sasaran berbagai macam isi komunikasi bersifat aktif dengan cara selektif memilih isi media. Nah, menurut Encyclopedia of Political Communication pada 2008, yang dimaksud dengan proses selektif adalah proses di mana kepercayaan dalam diri individu yang telah ada sebelumnya membentuk penggunaan informasi oleh mereka dalam lingkungan yang kompleks. Nah, teori proses selektif dalam komunikasi massa memiliki beberapa konsep, yaitu selective exposure atau terpaan selektif, selective retention atau pengingatan selektif, dan selective perception atau persepsi selektif. Nah, itu penjelasan singkat dari teori proses selektif yang saya gunakan. Dan teori kedua adalah teori persepsi. Nah, untuk teori saya kedua adalah teori persepsi. Persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio dari perceper, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan. Nah, persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui suatu hal. Pada proses ini, kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar itu terlihat. Nah, cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses persepsi yang tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Nah, persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku, dan tindakan seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut peneliti atau ahli yang bernama David Kretz dan Richard S. Katz
yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang bersifat personal, seperti proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya, latar belakang budaya, pendidikan yang diwarnai oleh nilai kepribadian. Nah, faktor-faktor fungsional lazim disebut sebagai kerangka rujukan atau frame of reference. Kerangka rujukan ini mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya atau mempersepsikannya. Nah, sementara itu faktor struktural adalah faktor yang datang dari luar individu. Dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Persepsi yang terbentuk akan membentuk sikap dan perilaku. Nah, dalam konteks kehidupan sosial, masyarakat mempunyai persepsi awal terhadap sesuatu. Namun persepsi tersebut dapat berubah disebabkan stimulus atau pengaruh dari orang lain, lingkungan maupun dari media yang dikonsumsinya. Nah, khusus terkait media. Nah, media ini, pengaruh dan efek media massa merupakan dua topik utama, menekankan hubungan antara efek media massa dan budaya media terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku individu atau khalayak. Nah, pengaruh atau efek media mempunyai peran semakin menguat sejak era digital. Namun semakin kompleksnya faktor penyebab terjadinya keputusan seseorang merespon sesuatu, diskusi tentang efek media mulai berkembang. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai dua teori yang saya pakai pada outline saya, yaitu teori proses selektif dan juga teori persepsi. Maaf juga apabila saat saya menyampaikan penjelasan banyak kekurangan, mohon dimaklumi saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.